Di video kali ini, aku akan kasih tahu 7 jenis ikan hias akuarium air tawar tanpa mesin oksigen. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Yang pertama, Ikan cupang dikenal sebagai ikan petarung, agresif dan suka menyerang. Beberapa jenis ikan cupang memiliki warna tubuh yang menarik, bentuk siripnya yang indah, gerakannya tenang dan berwibawa. Ikan cupang dipelihara sebagai ikan hias dan ikan aduan. Habitat asli ikan cupang tersebar di wilayah Asia Tenggara, meliputi Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Ikan ini banyak ditemukan di rawa-rawa, danau, lubuk, sawah, dan selokan yang menggenang. Kebanyakan penghobi mengenal jenis ikan cupang dengan berbagai sebutan nama yang indah, seperti bulan sepotong atau half moon, serit atau crown tail, laga atau plakat, caga atau double tail, dan berbagai variasi silangannya. Nama-nama tersebut ditentukan dari bentuknya. Misalnya half moon memiliki sirip yang membentuk setengah lingkaran. Serit memiliki sirip yang bergerigi, runcing seperti sisir. Pakan favorit yang biasa diberikan pada ikan cupang adalah kutu air, cacing sutra, dan larva nyamuk. Pakan sebaiknya diberikan sesering mungkin, misalnya 3-4 kali sehari. Semakin sering frekuensinya, semakin baik. Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering daripada sekaligus tapi banyak. Hal ini untuk mengurangi resiko penumpukan sisa pakan yang bisa mengakibatkan berkembangnya penyakit. Kutu air bisa didapatkan di selokan-selokan yang tergenang atau membelinya di toko akuarium. Kalau tidak memungkinkan, kita bisa membudidayakan kutu air sendiri. Ikan gupi. Gupi adalah ikan air tawar tropis. Ikan ini aslinya berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Ikan ini baru masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an. Diperkenalkan sebagai ikan akuarium, kemudian dilepas ke alam bebas dan beranak pinak dengan bebas. Sekarang mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan ini memiliki lebih dari 300 jenis. Masing-masing memiliki warna, ukuran, dan bentuk ekor yang unik. Tapi secara perilaku, ikan ini kurang lebih sama. Semuanya memiliki pembawaan yang tenang dan damai. Artinya, mereka tidak agresif terhadap ikan lain di habitatnya. Hal ini membuat ikan gupi cocok jadi peliharaan yang ideal, khususnya bagi para pemula. Habitat alami ikan gupi adalah air tawar hangat di Amerika Selatan. Jadi, kalau kamu mau membuatnya sehat dan nyaman, sebisa mungkin tirulah kondisi tersebut. Seperti setup untuk ikan lainnya, kamu memerlukan sirkulasi air yang baik. Sebagian besar orang memelihara gupi dalam tangki berukuran 10 galon. Namun, dalam tangki lebih kecil pun mereka bisa hidup dengan baik. Akuarium 5 galon sudah mencukupi kebutuhan mereka. Sebenarnya, ikan gupi termasuk ke dalam golongan hewan omnivora, yaitu bisa memakan hewan atau tumbuhan yang sesuai di mulutnya. Untuk makanan buatan, biasanya menggunakan pelet yang biasa dibeli di toko ikan hias. Bentuk pelet sendiri bervariasi, yaitu dalam berupa butiran, tepung, dan ada juga yang remahan. Selain pelet, kamu juga bisa memberinya remahan roti tawar. Karena remahan roti tawar akan terasa sangat lunak ketika berada di dalam air. Sehingga gupi tidak akan kesulitan dalam memakannya. Ikan moli balon. Ikan moli balon atau hibrida dari sailfin molly juga dikenal dengan nama pot belly molly karena perut bundar atau gendut yang dimilikinya. Ikan moli balon adalah salah satu moli yang cantik. Bentuk tubuh mereka hampir berbeda dengan moli lainnya karena mereka memiliki perut bulat seperti balon. Mereka memiliki punggung yang melengkung bersama dengan perut besar bulat serta sirip ekor berbentuk lira yang membuat mereka cukup unik bentuknya. Mengenai ukuran, moli balon adalah yang terkecil di semua jenis ikan moli.
Molly balon dewasa memiliki panjang sekitar 5 cm, sementara ukuran maksimumnya adalah 7-9 cm. Molly adalah ikan omnivora, yang berarti mereka suka makan tanaman dan juga daging. Mereka adalah pemakan ganggang yang baik, ganggang lembut, dan ganggang hitam. Singkatnya, mereka bisa makan semuanya, bahkan termasuk bayi mereka sendiri, ikan pleti. Ikan pleti merupakan salah satu jenis ikan yang cukup disukai oleh para pecinta ikan hias. Ada banyak faktor yang membuat ikan hias ini sangat digemari. Salah satunya adalah karena cara merawat ikan hias yang satu ini terbilang cukup mudah. Hal ini bisa juga dilakukan oleh para pemula sekalipun. Selain itu, ikan hias ini memiliki bentuk tubuh yang mungil dan corak warna yang menarik. Ikan hias pleti juga merupakan jenis ikan yang sangat mudah berkembang biak. Oleh karena itu, ikan ini bisa menjadi peluang usaha atau bisnis ikan hias yang cukup menjanjikan. Dan harga pasaran ikan pleti juga sangat bagus, serta permintaan pasar juga tak pernah surut. Ikan yang merupakan keluarga spesies Poecilia ini merupakan ikan yang asalnya dari perairan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Ikan ini hidup pada hilir sungai yang airnya mengalir ke Samudra Atlantik. Meskipun begitu, ikan cantik yang satu ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Inilah salah satu alasan kenapa ikan hias yang satu ini sangat mudah ditemui di Indonesia yang alamnya cenderung berbeda. Karena sifatnya yang mudah mengikuti lingkungan, tentunya ikan hias kecil ini tidak akan mudah mati jika kamu ingin memeliharanya. Ikan hias ini tidak tumbuh cukup besar. Ukuran maksimum ikan ini hanya sekitar 4-6 cm saja. Ada banyak sekali jenis ikan pleti yang corak warnanya sangat beragam. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek, serta memiliki ekor yang lebar. Meskipun beberapa jenis ikan pleti ada yang memiliki bentuk tubuh yang ramping, namun kebanyakan gemuk. Bahkan untuk orang awam, mereka terkadang kesulitan membedakan beberapa jenis ikan pleti dengan ikan molly. Ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu atau ikan bandaraya adalah sekelompok ikan air tawar yang berasal dari Amerika. Ikan ini dikenal sebagai pemakan alga atau lumut dan sangat populer sebagai ikan pembersih akuarium. Dalam perdagangan ikan internasional, ia dikenal sebagai Plecostomus atau singkatnya Plecos dan Plex. Di Malaysia, orang menyebutnya ikan bandaraya karena fungsinya seperti petugas pembersih kota atau bandar. Di Indonesia, analogi yang sama juga dipakai, tetapi alatnya yang dipakai sebagai nama yaitu sapu. Ikan ini nyaris dapat hidup bersama dengan ikan akuarium apa saja dan diperdagangkan dalam ukuran kecil atau sedang. Meskipun demikian, ia bisa tumbuh sepanjang 60 cm dan menjadi kurang aktif dan kurang bersahabat. Ikan ini omnivora atau pemakan segalanya, tapi biasanya dia mencari sisa-sisa tumbuhan air di malam hari. Karena banyaknya impor berbagai macam sapu-sapu dan banyak sekali yang belum diidentifikasi secara benar, disusunlah suatu daftar sapu-sapu yang disebut nomor L atau L number untuk mencirikannya secara sementara. Ikan lele hias. Catfish alias ikan lele hias merupakan ikan yang bagus untuk akuarium komunitas. Sebagian besar spesies ini bersifat santai dan ramah, dan mereka akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menggali-gali sesuatu di bagian dasar akuarium, mencari makanan, dan bersembunyi di antara tanaman dan batu. Tidak semua catfish sama. Ada banyak spesies yang berbeda yang tersedia dan mereka semua memiliki kebutuhan yang berbeda. Ketika masih muda, ikan lele hias lebih suka ditemani oleh kawanan kecil yang terdiri atas sekitar 4 atau 5 ekor ikan hias. Mereka menjadi sedikit agresif dan agak teritorial seiring bertambahnya usia sehingga kamu perlu mengawasi agresinya yang meningkat. Ikan lele hias yang sudah dewasa dapat mencapai panjang sekitar 12 cm, sehingga mereka tidak cocok untuk di akuarium kecil.
tetapi akan berkembang baik dalam besar volume 250 sampai 300 liter. Untuk memelihara ikan lele hias, kamu tidak membutuhkan mesin oksigen atau aerator di akuarium. Salah satu ikan lele hias terkecil adalah Asian Stone Catfish. Mereka hanya tumbuh sekitar 3,5 cm dan mampu berkamuflase yang membuat mereka terlindungi. Ikan ini nyaris mustahil dilihat ketika mereka diam di tempat. Asian Stone Catfish cenderung menyendiri dan biasanya tidak terganggu oleh teman seakuariumnya karena mereka sangat terampil dan bersembunyi. Mereka cocok hidup dalam kelompok kecil, tetapi juga bisa antisosial dan lebih suka menghilang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.